Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Juni Ritonga, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, NIM 1916030033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan desain produk. Dan secara pengertian, desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam kostumisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Pendekatan ini memungkinkan pelanggan untuk memilih variasi produk sekaligus mendorong kekuatan organisasi. Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi pasar dengan siklus produk, serta menggambarkan luasnya suatu produk. Selanjutnya, aktivitas desain produk. Yang pertama, menaksirkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam syarat-syarat produk dan jasa. Dalam pembuatan produk atau jasa yang berdasarkan keinginan dan kebutuhan konsumen akan menjamin produk atau jasa tersebut akan menarik perhatian. Yang kedua, memperbaiki kembali produk dan jasa yang telah ada. Desain produk atau jasa tidak hanya mengelola produk dan jasa barang tersebut yang baru, tetapi juga membuat dan mengatur kembali produk dan jasa yang telah ada. Yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan-layanan baru. Yang keempat, merumuskan sasaran mutu atau menargetkan mutu produk dan jasa yang akan dipasarkan agar memiliki kualitas yang diterima oleh konsumen. Yang kelima, merumuskan target biaya. Biaya untuk membuat produk dan jasa sering mempengaruhi harga produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen, sehingga harus menargetkan berapa besar biaya yang akan digunakan. Target biaya merupakan salah satu alat yang efektif untuk mengurangi biaya. Metode ini juga membantu manajemen dalam menentukan produk yang sesuai dan kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya, memahami dokumen spesifikasi. Setelah menguji purwa-purwa akan ada beberapa komplain untuk memasukkan mengenai produk tersebut, maka industri mendokumentasikannya untuk proses perbaikan. Yang selanjutnya ialah jenis-jenis desain produk. Jenis-jenis desain produk ada dua, yaitu yang pertama, membuat desain produk yang benar baru dengan rancangan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Berdasarkan penelitian atau dilakukan inovasi untuk menghasilkan desain produk yang kreatif, maka yang sudah didokumentasikan tadi dilihat apakah produk yang lama yang akan dibuat telah ada atau belum. Itulah gunanya untuk mendokumentasikan apa yang dikerjakan. Yang kedua, memodifikasi atau mengembangkan desain produk yang sudah ada. Ini berfungsi untuk menyesuaikan masalah terhadap desain yang ada. Ini terjadi baik melalui produk yang baru atau variasi dari produk yang sudah ada. Yang selanjutnya, tujuan desain produk. Desain produk yang baik bertujuan untuk membuat pengguna merasa nyaman, aman, dan mendapatkan manfaat saat menggunakan produk kita tersebut. Jadi berkaitan dengan aspek bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan produk tersebut, apakah merasa nyaman, aman, mudah digunakan, memberi solusi dan manfaat atas masalah pengguna, sehingga bisa memberi dampak positif secara emosional. Secara umum, tujuan desain produk adalah menghasilkan produk yang berkualitas yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Dan yang kedua, untuk menghasilkan produk yang trending pada masa sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, membuat produk seekonomis mungkin tanpa mengurangi nilai jual, kualitas dan manfaat produk tersebut. Yang keempat,
meningkatkan pangsa pasar atau menargetkan segmen pasar baru. Faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. Hal ini sangat perlu untuk meningkatkan kualitas produk yang telah kita buat. Yang pertama, menentukan tingkat kepuasan konsumen terhadap 5 faktor utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, kualitas produk. Yang mana konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan sangat berkualitas. Hal ini sangat perlu. Dan yang kedua, kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, emosional. Harap konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek yang tertentu dan cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang keempat, harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah. Hal ini akan berdampak besar untuk majunya suatu produk kita. Yang kelima, biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk jasa itu. Selanjutnya, memahami apa yang diinginkan konsumen. Jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang yang diperdagangkan. Baiklah, secara kesimpulannya, desain produk adalah proses penciptaan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas. Pada dasarnya, generasi dan pengembang ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru. Rancangan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi atau cadangan apabila produk yang baru ini gagal dalam pemasarannya. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin sampai sekian penjelasan tentang desain produk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.